semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan materi seni lukis kelas 9. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian seni lukis. Apa sih itu seni lukis? Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas sendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Yang kedua, ini ada tujuan seni lukis. Apa aja sih tujuannya? Dan tujuannya yang pertama ada tujuan religius, yang kedua ada tujuan simbolis dan ritual, yang ketiga adalah ekspresi, kemudian tujuan estetika, dan tujuan kritik sosial. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang corak dan aliran lukisan. Nah, corak pertama yang akan kita bahas yaitu corak representatif. Representatif adalah gaya seni lukis yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, aliran pertama yaitu naturalisme. Naturalisme adalah aliran dalam seni rupa yang berusaha melukis sesuatu objek sesuai dengan alam. Nah, lukisan naturalisme seringnya berupa tentang alam, yang contohnya adalah pemandangan gunung atau pemandangan danau, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh lukisan naturalisme. Yang pertama ini adalah karya dari Thomas Cole. Nah, lukisan ini seperti kita bisa lihat, lukisan ini berisi danau yang dikelilingi oleh pepohonan mati. Lukisan kedua ini adalah karya dari Abdullah Suryo Subroto, yang lukisan ini menggambarkan pemandangan gunung. Kemudian ada lukisan karya Basuki Abdullah. Nah, lukisan ini adalah lukisan pantai dan beberapa bukit. Nah, sekarang kita akan membahas aliran yang kedua yaitu realisme. Realisme adalah aliran seni rupa yang menceritakan kehidupan sehari-hari di dunia nyata tanpa dibuat-buat. Tema lukisan realisme biasanya menggambarkan cerita kehidupan pada zamannya masing-masing. Nah, isi dalam lukisan realisme itu biasanya menggambarkan kegiatan sehari-hari pada masyarakat. Nah, ini adalah beberapa lukisan realisme. Yang pertama, kita bisa lihat dari lukisan ini ada dua orang yang sedang beristirahat. Mungkin pada saat itu mereka sedang bekerja lalu mereka beristirahat sebentar. Kemudian pada lukisan kedua kita bisa lihat ini ada ibu menggendong anaknya. Nah, pada lukisan ketiga ini kita bisa lihat ada beberapa orang yang sedang beristirahat sehabis bekerja. Nah, sekarang kita akan membahas aliran yang ketiga yaitu romantisme. Romantisme adalah aliran yang melukiskan cerita-cerita tentang peristiwa kejadian yang fantastik, irasional, indah, dan absurd. Jadi, isi dalam lukisan romantisme itu biasanya bercerita tentang sejarah atau peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Nah, ini contoh-contoh lukisan romantisme. Yang pertama, pasti kita semua kan tahu Raden Saleh. Ini adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Yang kedua, ini adalah The Raft of the Medusa. Ketiga, ini adalah Liberty Leading the People. Nah, seperti kita bisa lihat, ini semua menceritakan tentang perang atau kegiatan-kegiatan yang sangat bersejarah. Nah, sekarang kita sudah sampai ke corak yang kedua yaitu deformatif. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Nah, kita sudah sampai ke aliran yang pertama yaitu impresionisme.
Impresionisme yaitu aliran yang mengutamakan kesan selintas dari suatu objek yang dilukiskan. Nah, ini adalah beberapa contoh lukisan impresionisme. Jika kalian melihat lukisan-lukisan ini, kalian bisa melihat bahwa beberapa lukisan ini tidak terlalu fokus dan sedikit blur, berbeda dengan corak representatif. Nah, sekarang ini adalah aliran ekspresionisme. Ekspresionisme adalah salah satu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Nah, ini adalah beberapa contoh lukisan ekspresionisme. Pertama adalah The Screen by Edvard Munch. Nah, saya yakin, saya pasti tahu kalian semua sudah pernah melihat lukisan ini. Kemudian ada Starry Night by Vincent van Gogh. Ini juga adalah salah satu lukisan yang sangat-sangat terkenal. Kemudian ada Barong by Avandi. Nah, sekarang kita ada surrealisme. Surrealisme adalah melukis hal-hal yang khayal, intuitif seperti alam mimpi. Aliran ini banyak mengungkapkan hal-hal aneh dan ajaib yang ada di luar kesadaran. Nah, ini adalah beberapa contoh lukisan surrealisme. Jika teman-teman melihat lukisan-lukisan ini, kalian pasti merasa lumayan familiar karena mungkin beberapa ini pernah muncul di mimpi-mimpi kalian. Nah, sekarang kita ada di aliran yang keempat, yaitu kubisme. Kubisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya lurus. Nah, lukisan kubisme itu biasanya menggunakan bidang atau bentuk. Nah, ini adalah contoh-contoh lukisan kubisme. Ini dari lukisan-lukisan ini kita bisa lihat mereka menggunakan beberapa bentuk dan bidang untuk melukis. Nah, sekarang kita sudah sampai di corak yang ketiga, yaitu non-representatif. Non-representatif adalah lukisan yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasarnya sudah meninggalkan bentuk asli. Nah, non-representatif ini adalah kebalikan dari representatif. Nah, ini adalah contoh lukisan non-representatif. Nah, jika kalian melihat lukisan-lukisan ini, pasti kalian bingung, ini lukisan apa? Isinya hanya garis-garis dan warna-warna. Tetapi lukisan-lukisan non-representatif itu bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Nah, sampailah kita pada akhir video ini. Terima kasih sudah memperhatikan video ini, dan sekarang kalian tahu ada beberapa corak dan aliran pada lukisan. Semoga video ini membantu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.